Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, puasa Ramadan sudah beberapa hari ini kita tunaikan. Salah satu tradisi khas di bulan Ramadan yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia adalah ngabuburit. Nah, berkaitan dengan SE Bawaslu RI nomor 8 tahun 2025 terkait penayangan program ngabuburit pengawasan pada sore hari ini, akan membahas tentang pilar integritas sumber daya manusia dalam pemilihan tahun 2024. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Agus Purnama. Beliau adalah Koordinator Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia, Pelatihan, dan Pendidikan. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. Apa kabar nih Pak? Baik, sehat. Puasa ya Pak? Ya, puasa, sehat selalu. Ya. Oke Pak, ngabuburit biasanya kita identik dengan memberi takjil atau mencari makanan-makanan untuk berbuka puasa. Nah, pada sore hari ini ngabuburit kita ini berbeda ya Pak, berkaitan dengan SE Bawaslu RI nomor 8 tahun 2025. Kita harus penayangan program ngabuburit pengawasan. Nah, pada sore hari ini kita dapat tema pilar integritas dalam pemilihan tahun 2024. Apa sih Pak fungsi SDM dalam pemilihan itu? Terima kasih. Jadi sahabat Bawaslu yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat sore. Di acara ngabuburit Bawaslu Kabupaten Grobogan pada kesempatan kali ini, tadi telah ditanyakan oleh Mbak Maya selaku pembawa acara atau host. Kita biasanya selain takjil yang sama-sama kita nikmati, hari ini juga kita ada yang namanya ngabuburit. Jadi takjilnya ada 2. Tapi nanti disediakan betul Mbak ya takjilnya ya. Jangan sampai hanya podcast ini tok tapi takjilnya kelupaan. Nah itu nanti malah kita takjilnya takjil nek carane wong Jawa itu takjil hawa-hawa tok kan gitu. Baik. Kalau kita bicara tentang fungsi SDM ini dalam suatu kelembagaan memang sangat-sangat kompleks sekali. Kalau kita bicara globalnya saja, fungsi SDM itu kalau rumah tangga itu seperti dapur. Jadi segala kehidupan yang ada di keluarga, di masyarakat, di keluarga khususnya, dalam hal ini lembaga Bawaslu itu dapurnya itu ya di SDM. Jadi bayangkan kalau tidak ada dapurnya, juga tidak akan bisa sahur, tidak akan bisa berbuka, tidak akan bisa ngabuburit, tidak akan bisa beraktivitas karena kita tidak sahur dan tidak berbuka. Nah, ininya di situ. Tapi kalau mau diterjemahkan lebih banyak lagi, bahwasanya di SDM itu kalau khususnya di lembaga Bawaslu itu meliputi tugas dan fungsinya misalnya seperti perekrutan badan ad hoc. Kemudian juga pengembangan kapasitas SDM. Dalam hal ini bukan hanya kapasitas SDM di ad hoc tapi kapasitas di teman-teman sekretariat juga masuk di dalamnya. Kemudian juga pengelolaan sumber daya di dalamnya juga, jadi mengelola mulai dari sumber daya yang ada seperti anggaran, kemudian logistik, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan nanti masaknya di dapur kelembagaan itu. Kemudian juga harus juga pengawasan juga tidak lupa. Bukannya di SDM tok terus nanti di dapur tapi tidak ada pengawasan juga tidak. Jadi SDM itu juga meliputi juga pengawasan dan juga evaluasi. Baik itu evaluasi di teman-teman ad hoc maupun nanti evaluasi di teman-teman sekretariat. Itu ranahnya di divisi SDM ya, Pak. gitu. Jadi kompleks sekali sebenarnya. Jadi sangat-sangat vital sekali sebenarnya fungsi dan tugas SDM di sini. Jadi dalam keluarga, dalam lembaga kalau tidak ada SDM ya nanti bubar semua, nggak akan bisa jalan. Gitu. Baik Pak, berkaitan dengan ad hoc ya Pak, tingkat kecamatan dan desa ini kan sifatnya ad hoc. Nah, masa kerjanya itu juga tidak tetap, bagaimana proses rekrutmennya. Terus sekarang apa yang dilakukan pengawas ad hoc tersebut? Oh gitu, ya. Terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dalam melaksanakan pengawasan itu Bawaslu Kabupaten juga memerlukan kepanjangan tangan. Dalam hal ini karena kita di tingkat kabupaten memerlukan juga panwas tingkat kecamatan, panwas tingkat desa, dan pengawas tingkat TPS atau PTPS. Kemudian dalam hal ini perekrutannya seperti biasa, seperti yang dulu-dulu juga kita
melalui media online kita umumkan, kemudian melalui kita terima berkasnya di sini, bisa juga melalui online juga. Jadi sifatnya kita penerimanya terbuka. Patokannya satu aja kalau mau menjadi pengawas ad hoc itu. Yang pertama harus berintegritas. Kemudian tidak masuk daftar sipol, karena ini penting. Di era sekarang ini kemarin itu bahwasanya seluruh pengawas ad hoc harus bersih dari sipol, ya, Pak. harus bersih di situ. Karena keanggotaan partai politik itu sudah bisa ditawar lagi, karena harus sudah kalau mau minimal 5 tahun berhenti dari anggota partai politik. Kalau yang pemilihan tahun 2020 kemarin masih dimungkinkan kita merekrut anggota ad hoc itu masih terdaftar di sipol dengan dilampiri surat pernyataan dari partai politik yang mencantumkan dia menjadi anggota. Tapi sekarang sudah tidak ada toleransi lagi. Jadi memang harus bersih, netral, kemudian mempunyai integritas yang tinggi. Itu cara-cara kita merekrutnya. Kemudian apa ini kan sudah rampung pilkadanya. Tugasnya apa? Di pengawas ad hoc otomatis setelah tahapan ini juga berakhir masa kerjanya. Jadi kita di awal tahapan pemilihan kita merekrut, kemudian di akhir masa tahapan kita juga memberhentikan pengawas ad hoc. Jadi tugasnya pengawas ad hoc sekarang ini yang menjadi pengawas partisipatif. Nah, yang tidak ada kaitan tidak ada berjenjang ke Bawaslu, akan tetapi sebagai partisipatif di masyarakat untuk mengedukasi masyarakat di lingkungannya supaya melek terhadap pemilu ataupun pemilihan. Begitu. Oke, Pak. Ini kan kita temanya kan pilar integritas. Nah, itu menurut Pak Agus, pilar integritas dalam demokrasi ini tuh seperti apa sih, Pak? Baik. Pilar integritas dalam demokrasi khususnya dalam ke-SDM-an itu saya berpendapat bahwasanya yaitu yang pertama dari unsur yang pertama perekrutan memang. Perekrutan itu kita harus selektif benar bahwasanya dimungkinkan tidak ada nanti pengawas ad hoc ataupun yang di kita sendiri juga itu tidak berafiliasi dengan partai politik. Kemudian juga harus netral. Kemudian juga harus tidak berpihak, berintegritas. Nah, itulah harus jujur juga. Itulah salah satu pilar berintegritas. Kalau dasar itu tidak ada, ya pasti pilar integritas tidak akan terjadi. Demikian juga dalam perekrutan toh pun kita memerlukan masukan masyarakat. Karena kita tidak tahu secara detail itu riwayat ataupun kurikulum vitae yang sebenarnya yang ada di masyarakat. Kan kita dalam lamaran itu hanya menuliskan kurikulum vitae dan lain sebagainya, tapi kan kenyataannya kita tidak tahu. Kalau tidak ada masukan masyarakat. Makanya dalam rekrutmen itu kita juga membuka selebar-lebarnya masukan masyarakat tidak hanya terbatas pada saat jadwal perekrutan. Dia sudah jadi menjadi pengawas ad hoc ataupun pengawas yang tidak ad hoc seperti kita, itu juga masih dimungkinkan untuk dapat masukan masyarakat. Nah, jadi intinya itu. Di situ kita berusaha memaksimalkan supaya kita bisa memilih pengawas ad hoc yang berintegritas. Ya, berarti kayak peningkatan kapasitas itu juga diperlukan ya Pak ya? Betul juga. Di samping itu kita juga pilar-pilar itu tadi juga mengadakan peningkatan kapasitas juga kita tingkatkan di situ. Kan sekarang juga ini kan tahapan sudah tidak ada ya Pak ya, tidak ada ad hoc juga, terus tugas Bawaslu Kabupaten itu ngapain aja sih Pak? Nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ngapain ini tugas Bawaslu Kabupaten, tugas KPU Kabupaten. Ini halo teman-teman KPU ini juga pertanyaan bagi panjenengan dan di kita Bawaslu Kabupaten Grobogan khususnya kan gitu. Tapi umumnya seluruh Bawaslu Kabupaten, provinsi maupun RI kan gitu. Ya beginilah dengan kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya tugas kita itu setelah pemilihan, setelah tahapan bukannya rampung itu tidak, tapi kita berusaha memberikan pendidikan kepemilian kepada masyarakat supaya melek hukum terhadap aturan-aturan ataupun undang-undang tentang pemilihan maupun pemilu. Kemudian juga kita meningkatkan
partisipasi masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya nanti dalam pemilihan-pemilihan mendatang, dalam pemilu-pemilu mendatang itu ikut aktif dalam pengawasan. Jadi kita mau berusaha membentuk suatu agen-agen lah. Agen-agen, kita juga nanti meningkatkan, memberdayakan kembali desa pengawasan, desa anti money politik yang tahun 2020 kalau tidak keliru itu sudah kita bentuk. Nah, Baik, kita Pak. berdayakan kembali, kita uri-uri lagi, kita hidupkan lagi supaya yang sudah terbentuk itu dipelihara. Jangan sampai dibentuk-bentuk toh tapi tidak ada tindak lanjutnya sama sekali. Walaupun tanpa ada apa itu namanya pembiayaan. Nah, Baik, kita bersambang aja ke sana. Silaturahmi ke sana. Menjalin silaturahmi. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita masuk ke dalamnya, kita juga bisa masuk ke dalamnya. Misalnya desa ada musrengbang, des, kita juga bisa masuk ke sana. Kemudian jenengan pengawas-pengawas yang apa itu sekretariat kalau di desanya masing-masing di wilayahnya masing-masing ada kegiatan PKK dan lain sebagainya bisa masuk ke sana. Jadi tidak terpaku sesuatu itu dengan anggaran. Tanpa anggaran pun itu juga bisa bergerak. Walaupun memang lebih luas lagi kalau ada anggaran, kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih sifatnya terfokus pada apa yang telah kita rencanakan. Kan gitu. Oke, baik Pak. Kita mohon maaf nih Pak, kita kembali lagi ke tema ya Pak, pilar integritas. Nah, pilar integritas itu tadi kan salah satunya memberi penguatan kapasitas kepada Panwascam atau di bawahnya. Nah, itu apa aja sih Pak penguatan kapasitas yang diberikan itu seperti apa? Penguatan kapasitas kita kemarin itu dalam pemilihan kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang akan menjadi apa yang dia nanti akan mengadakan pengawasan, mengadakan bintek-bintek dalam untuk menjalani pengawasan. Kemudian juga bintek-bintek itu tidak hanya masalah pengawasan juga, tapi juga mengadakan bintek-bintek tentang kearsipan, tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi antara pengawasan dengan pelaporan itu supaya administrasi itu sinkron. Jangan sampai pengawasannya bagus, lapangannya bagus tapi administrasinya nol. Itu kan sama juga bohong. Jadi harus berimbang. Makanya kita juga ngimbang antara pelatihan-pelatihan bintek-bintek di Panwascam ad hoc-nya dalam hal pengawasannya juga pengawasan bintek-bintek di sekretariatnya juga. Jadi supaya berjalan seiring. Kayak koin lah, dua sisi mata uang itu tidak bisa dipisahkan bintek-binteknya itu. Ada tidak Pak inovasi atau teknologi dalam pengawasan pemilihan kemarin itu yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Grobogan atau dari Bawaslu tingkat RI gitu, apa aja Pak teknologi dan inovasinya itu? Oh iya, itu setiap tahapan itu ada aplikasi, Pak. Nah, setiap tahapan pemilihan itu pasti ada aplikasi yang untuk pengawasan. Misalnya atau saja kita dalam logistik itu juga ada Silog. Kemudian ada dalam pengawasan secara keseluruhan ada Siwaslu, Siwaslu ya aja ya. Kemudian ada namanya dalam rekap juga ada Sirekap. Jadi semua tahapan itu ada aplikasi-aplikasi yang mengharuskan kita untuk bisa mengaplikasikan itu untuk pelaporan-pelaporan sehingga tidak melulu pelaporan secara manual, tapi juga melalui aplikasi. Ya. Dan itu juga di jajaran Panwaslu tingkat kecamatan atau tingkat desa itu juga bisa ya Pak, bisa mengaplikasikan itu ya Pak ya? Iya, bisa. Baik Pak Agus, selanjutnya untuk evaluasi dan harapan untuk pengawasan pemilihan ke depannya agar lebih baik itu menurut Pak Agus bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara pemilihan 2024 kemarin, itu berbagai aspek yang bisa kita evaluasi mungkin dalam pemilihan itu. Yang pertama dari segi aspek transparansi lah, transparansi baik di sisi pemilihan itu harus juga kita bisa
memberikan kesadaran kepada masyarakat maupun kalangan-kalangan yang stakeholder yang ada bahwasanya praktek money politik itu supaya agak dikurangi ya, Pak. kurangi. Kalau bisa dihilangkan ya, Kalau Pak. bisa dihilangkan sama sekali. Itu salah satu evaluasinya. Karena yang panjenengan tahu sendirilah, kalau nanti money politik itu masih demikian marak, nanti bisa berakibat yang tidak baik dalam demokrasi yang mendatang. Kemudian yang kedua mungkin kita juga pengawas itu juga harus mengaktifkan partisipasi masyarakat. Kita harus lebih mensosialisasikan supaya masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Dengan ad hoc kita yang seberapa gelintir itu saja, dengan kita yang di kabupaten hanya beberapa orang saja, praktis tidak mungkin akan bisa mengawasi jalannya pemilihan. Peran partisipasi masyarakat itu harus tetap kita tingkatkan, kita push lagi supaya ada peran-peran aktif di masyarakat. Selama ini sangat kurang sekali. Bisa dilihat di temuan-temuan kita kemarin itu dalam banyak sekali temuan kita, bukan yang laporan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat mana? Apakah ini masyarakat ini cuek, apatis atau bagaimana dengan pemilihan kemarin itu. Itu yang harus perlu kita tinggalkan. Kemudian juga evaluasi yang komprehensif terhadap proses pemilihan harus dilakukan untuk mengidentifikasi mungkin kelemahan dan kekurangan, baik itu regulasi-regulasi ataupun kekurangan-kekurangan yang lain ada, sehingga nantinya itu dapat untuk memperbaiki dalam pemilihan-pemilihan ke depan, sehingga kekurangan itu kita identifikasi, sehingga ada perbaikan di kedepannya dalam pemilihan-pemilihan yang akan datang. Itu saja mungkin harapan ataupun evaluasi di pemilihan-pemilihan ke depannya. Oh, gitu ya Pak Agus. Oke. Oh, begitu ya Pak Agus. Tak terasa waktu berbuka ini sudah mau tiba nih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Ya, sama-sama Mbak. Nah, tapi benar ya, sudah disediakan takjilnya sudah, tadi Pak. ya? Sudah, nanti ya. Kalau nggak disediakan kita beli sendiri ya Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Cukup sekian takjil pengawasan sesarangan ngawasi Bawaslu Kabupaten Grobogan. Jangan lupa ikuti takjil ngabuburit ngawasi edisi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.